Om Swastiastu. Nama saya Nimade Ayu Girianti dari Institut Agama Hindu Empu Kuturan, siap melaksanakan praktek uji kinerja. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Pada asana Paranjali. Om Swastiastu. Baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Baik, Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 7A, siapa yang nggak hadir hari ini anak-anak? Absen 13. Absen 13. Kenapa anak-anak? Sakit. Sakit. Lalu? Itu aja. Itu aja ya. Berarti yang lain semua hadir ya. Berarti hari ini ada satu orang yang tidak masuk karena sakit anak-anak ya. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa bersama dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran. Silakan berdiri semua. Kita berdoa. Doa dimulai. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Sidrastu Tatuastu Astu Namo Swaha. Ya, silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu anak-anak ya. Ya, silakan. Siapa yang mau memimpin untuk ice breaking? Ya, silakan anak. Yang lain silakan. Teman-teman ayo bangun semuanya. Kita buat semangat. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan masuk ke materi bab 3, yaitu apa anak-anak? Baik, silakan dibuka bukunya anak-anak, buku paketnya. Kita lihat di bab 3, yaitu materi Trihita Karana ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang Trihita Karana ya. Silahkan anak-anak menyimak baik-baik. Sebelumnya, anak-anak sudah pernah mendengar apa itu Trihita Karana? Sudah. Waktu SD sudah dapat pelajarannya? Sudah. Ya, Trihita Karana terdiri dari berapa bagian anak? Ya. Yaitu apa saja? Karyangan, hubungan, dan kelemahan. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu tayangkan yaitu video tentang materi Trihita Karana ya. Om Swastiastu adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan kakak dalam acara Dharma Ambaralaya atau siaran Dharma digital. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang Trihita Karana. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu Trihita Karana? Ya, bagi adik-adik yang belum tahu, sekarang kakak jelaskan ya, dan simak baik-baik ya adik-adik. Sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, contoh pelaksanaan dari Pawanan yaitu saling tolong-menolong antar sesama dan menjaga toleransi beragama. Baik, anak-anak, itu tadi sedikit video tentang Trihita Karana anak-anak ya. Sekarang setelah anak-anak menyimak video tadi tentang pembelajaran Trihita Karana, apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran tersebut sudah ditayangkan, yaitu pembagian dari Trihita Karana ya. Yang pertama kita masuk ke materi, yaitu pengertian Trihita Karana. Sebelumnya anak-anak sudah menyimak tadi apa pengertian dari Trihita Karana? Sudah. Ya. Ada yang bisa menyebutkan apa itu Trihita Karana? Siapa yang bisa? Ya, coba kamu nak.
Trihita Karana dapat diuraikan menjadi 3 kata, yaitu Iya. tri yang artinya 3, hita yang artinya kebahagiaan atau keharmonisan, dan Iya. karana yang artinya penyebab. Iya. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan. Iya, benar sekali. Silakan tepuk tangan buat temannya. Ya, itu pengertian dari Trihita Karana ya, yaitu kata Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari 3 kata, yaitu kata tri yang arti 3, hita yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana artinya apa Nana? Penyebab ya. Jadi Trihita Karana adalah 3 ya, 3 penyebab kebahagiaan ya. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana yaitu apa Nana? Yang pertama, siapa bisa? Tadi sudah menyimak videonya. Ya, kamu Nak. Bagian-bagian Trihita Karana ada 1, perayangan, Kedua. pawangan, dan palemahan. Iya, benar. Tepuk tangan buat temannya. Ya, itu bagian-bagian Trihita Karana ada 3. Yang pertama ada paryangan, yang kedua ada pawongan, yang ketiga ada palemahan. Baik, sekarang Ibu tanyakan apa pengertian dari paryangan? Siapa yang bisa? Ya, silakan kamu Nak. Jadi arti dari paryangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat temannya. Ya, paryangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Baik, bagian yang kedua apa Nana? Siapa bisa? Pawangan. Yang angkat tangan yang bisa. Ya, kamu coba. Bagian Trihita Karana yang kedua. Jadi pawangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama. Ya, baik. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama, ya, yaitu pengertian dari pawongan. Dan yang ketiga, siapa bisa? Ya, kamu coba Nak. Jadi yang ketiga ada palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Ya, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Silakan duduk anak-anak. Itu ada 3 ya. Yang pertama ada paryangan, yang kedua ada pawongan, yang ketiga ada palemahan. Ya, sudah. Kita lanjutkan sekarang contoh-contoh dari bagian Trihita Karana ya. Di sini anak-anak bisa melihat contoh penerapan dari bagian paryangan. Itu gambar apa anak-anak yang anak-anak melihat? Lihat. Ya, gambar orang yang sedang melaksanakan persembahyangan. Ya, anak-anak sudah melaksanakan sembahyang sehari-hari? Sudah ya. Kalau di sekolah anak-anak melaksanakan? Ya, puja trisanya juga termasuk itu contoh penerapan dari paryangan. Yang kedua, apa bagian yang kedua anak-anak? Pawongan. Ya, bagian yang kedua itu pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia ya. Ya, ini contoh gambarnya. Anak-anak bisa lihat di depan, yaitu bagian dari pawongan. Gambar apa itu anak-anak? Gambar perilaku saling tolong-menolong. Ya, contoh perilaku yang saling tolong-menolong. Kalau anak-anak sudah melakukan tolong-menolong dengan temannya? Ya, apabila ada temannya yang sedang kesusahan, anak-anak bisa memberi pertolongan? Bisa. Ya, contoh lain dari gambar itu apa anak-anak? Gambar perilaku saling menghormati dan menghargai. Ya, saling menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama ya. Yang ketiga itu ada apa anak? Palemahan. Palemahan. Baik, palemahan artinya apa? Hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Ya, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan ya. Yaitu contohnya apa anak-anak di sini di depan? Buang sampah pada tempatnya. Contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, Menjaga kebersihan lingkungan. ya, menjaga kebersihan lingkungan ya. Apabila anak-anak di sekolah sudah menerapkan piket di kelas? Ya, itu juga anak-anak juga termasuk melaksanakan apa?
palemahan. Ya, itu tadi contoh-contoh dari penerapan bagian-bagian dari Trihitakarana ya. Kita lanjutkan sekarang. Baik, di sini sampai di sana dulu materi dari Trihitakarana. Sekarang Ibu dapat menyimpulkan yaitu Trihitakarana adalah 3 hubungan yang menyebabkan kebahagiaan ya. Di sana bagian-bagiannya yang pertama ada apa anak? 1 Paryangan, yang kedua Pawongan, 3 Kalemahan. Yaitu paryangan artinya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga Kalemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan ya. Ya, di sana mencerminkan cara pandang mencapai keseimbangan dan harmoni, yaitu 3 aspek untuk kehidupan: harmoni dengan Tuhan atau alam spiritual, harmoni dengan manusia sesama manusia, harmoni manusia dengan alam lingkungan. Terjadinya keseimbangan antara apa anak? Buana Agung dan Buana Alit ya. Baik, sampai di sana dulu materi Ibu. Sekarang kita akan Ibu akan bagi kelompok anak-anak ya. Kita akan membuat tugas tentang Trihitakarana ya. Sebelumnya anak-anak silakan dibagi kelompok dulu. Bagi kelompok menjadi 4 kelompok anak-anak ya. Ya, gitu. Sudah? Bisa? Ya, sudah semua bentuk kelompok anak-anak? Ya, sebelumnya Ibu akan membagikan lembaran soal ya. Kelompok 1. Nih. Kelompok 2. Kelompok 3 yang mana? Ya. Kelompok 4. Baik anak-anak, coba dengarkan dulu sebelum mulai mengerjakan tugas kelompok. Dari materi tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang belum dimengerti anak-anak? Tidak ya. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang Trihitakarana ya. Tolong disimak nanti anak-anak agar bisa menjawab soal tersebut ya. Ya, sudah anak-anak? Sudah anak-anak bisa menyanyi? Baik, sudah ya. Sudah anak-anak simak tadi videonya. Sekarang silakan dikerjakan tugas yang Ibu berikan per kelompok. Silakan dikerjakan ya. Diskusi bersama kelompoknya. Ya, di sana ada soalnya. Setelah mengamati video pembelajaran, apa pendapat anak-anak tentang video tersebut ya? Pendapat anak-anak yaitu pembelajaran apa yang kalian dapatkan pada video di atas. Ya. Ya, diskusikan itu nomor 3, yaitu soalnya pembelajaran apa yang kalian dapatkan dalam video di atas ya. Isi di sana. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Untuk kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, sudah? Kelompok 2? Sudah. Baik, hari ini kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Coba Ibu panggil dari kelompok 1. Silakan maju ke depan ya. Om Swastiastu. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok dengan materi Trihitakarana. Sesuai dengan video tadi, kita mendapatkan 4 soal.
Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, apa pendapat anak-anak pada video tersebut? Menurut pendapat kami, dari video tadi kita dapat belajar untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Pelajaran yang kami dapatkan dari video tadi adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, karena bisa menyebabkan banjir. Kita juga dapat belajar untuk memilah sampah agar kejadian video tidak terulang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dapat menyinggung teman-teman dan ibu guru sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, anak-anak. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2 ya. Om Swastiastu. Kenapa? Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari lembar kerja peserta didik yang telah diberikan oleh Bu Ayu Giri tentang Trihita Karana. Pertanyaan pertama, setelah mengamati video pembelajaran apa menurut anak-anak pada video tersebut? Dari video tersebut ada seorang yang membuang sampah sembarangan di sungai dan perilaku itu sangat salah dan tidak boleh dilakukan karena menyebabkan banjir. Yang kedua, bagaimana cara penerapan olahraga dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pelanggaran, terowongan, dan sebagainya. Yang pertama, perianan. Contohnya adalah melakukan sembahyang 3 kali sehari, melakukan yajna siksa, dan berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan. Iya, benar. Yang kedua ada pawongan. Contohnya adalah saling menolong antar sesama manusia, toleransi antar umat beragama, dan membantu nenek yang ingin menyeberang jalan. Selanjutnya ada palemahan. Contoh dari palemahan ada membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, membersihkan lingkungan, serta melakukan reboisasi. Soal nomor 3, pembelajaran apa yang kalian dapatkan dalam video di atas? Dari video di atas, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan banjir. Banjir karena bencana alam, melainkan sabda alam. Apabila alam sudah mulai rusak, alam akan memperingati manusia dengan cara yang tersendiri. Solusi dari permasalahan dalam video tersebut adalah yang pertama, menanam tanaman atau reboisasi. Yang kedua, memilah sampah. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Baik, demikianlah presentasi dari kami, yaitu kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, setelah tadi kita sudah presentasi kelompok, kita adakah kesan dan pesan yang anak-anak bisa sampaikan dari materi tadi yang Ibu berikan, yaitu materi tentang Trihita Karana? Ya, ada yang mau beri kesan dan pesan? Ya, silakan. Kesan dari saya itu pembelajarannya menyenangkan dan bisa menambah wawasan kita tentang materi Trihita Karana. Iya. Pesan dari saya adalah semoga materi yang Ibu presentasikan tadi bisa bermanfaat untuk kami dan semoga Ibu bisa tetap menjadi teladan untuk kami. Iya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk temannya Nana. Dari materi yang Ibu berikan, yaitu Trihita Karana, dapat membimbing anak-anak untuk memahami, yaitu di mana kita harus seimbang antara buana agung, yaitu apa Nana? Alam semesta, dan buana alit, yaitu diri kita sendiri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Ya, itu pembelajaran yang kita dapatkan untuk hari ini ya. Ya, setelah anak-anak menyimak pembelajaran dan mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan berikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Silakan dilihat buku paketnya anak-anak. Buku paket agama Hindu. Ya. Di sini ada soal yaitu tentang Trihita Karana, halaman. Dilihat halamannya Nana. Ya, halaman 82 Nana ya. 82 sampai 83. Silakan nanti dikerjakan di buku latihan ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama latihan dari materi Trihita Karana ya. Ya, sebelumnya ada yang akan ditanyakan lagi Nana tentang materi tadi? Tidak ya. Sudah semua memahami?
Ya, baik. Karena hari ini materi dan tugas cukupkan sekian, Ibu akan tutup hari ini dengan para Masanti ya. Silakan. Pada asana para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh, ya. Terima kasih anak-anak.